10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari gerbang logika CPU. Tujuan pembelajaran: yang pertama, memahami konsep dasar gerbang logika. Yang kedua, mengenali jenis-jenis gerbang logika. Yang ketiga, menganalisis dan memecahkan masalah gerbang logika. Adapun materi pada hari ini, pengertian gerbang logika, jenis-jenis gerbang logika, memecahkan masalah gerbang logika. Nah, kita lihat dulu yang pertama, pengertian gerbang logika. Ini merupakan gambar dari Central Processing Unit atau CPU. Bagian yang keemasan ini disebut sebagai chip. Di dalam chip terdapat gerbang logika dan gerbang sirkuit. Gerbang logika adalah rangkaian elektronik dasar dalam komputer yang berfungsi untuk melakukan operasi logika berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Gerbang logika digunakan dalam CPU untuk melakukan perhitungan dan pengolahan data. Gerbang sirkuit adalah kombinasi banyak gerbang logika yang membentuk unit fungsional seperti ALU, Arithmetic Logic Unit, dan Control Unit. Sebagaimana yang udah kita pelajari ya di kelas 7, komponen dari CPU itu ada 3, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, Control Unit, dan Register. Jadi masing-masing komponen itu dibentuk dari gerbang sirkuit. Jadi gerbang logika itu digabung, kemudian terbentuklah gerbang sirkuit untuk unit fungsional masing-masing. 7 jenis gerbang logika. Ini gambarnya. Kemudian gerbang sirkuit. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwasannya gerbang sirkuit ini merupakan gabungan dari beberapa gerbang logika. Jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama adalah OR. Simbolnya seperti ini. Dari simbol ini, sebelah kiri ini merupakan input dan sebelah kanan ini merupakan output. Jadi inputnya adalah A dan B, outputnya adalah Y. Fungsi dari gerbang logika OR: jika semua inputnya 0, maka menghasilkan 0. Cara mengingatnya sangat gampang sekali. OR huruf depannya kan O. O itu menyerupai 0. Jadi kita cukup mengingat semua inputnya 0, maka hasilnya 0. Sekarang kita akan melengkapi tabel logika untuk gerbang OR. Inputnya A dan B, outputnya Y. Jika input A adalah 0 dan input B adalah 0, maka outputnya pasti 0. Untuk kombinasi yang lain menghasilkan 1. Jadi yang perlu kita ingat ya dari gerbang logika OR, jika semua inputnya 0, maka hasilnya 0. Sekarang kita lihat gerbang logika kedua, yaitu NOR. NOR berarti not OR. Lambangnya seperti ini, mirip dengan OR, tapi di ujungnya, di puncaknya ini ada bulatan. Di sebelah kiri merupakan input, sebelah kanan ini merupakan output. Jadi inputnya adalah A dan B, outputnya adalah Y. Fungsinya kebalikan dari OR. Jika pada OR ya, semua input 0 menghasilkan 0, maka pada NOR semua input 0 menghasilkan 1. Sekarang kita lengkapi tabel logika untuk NOR. Inputnya A dan B, outputnya Y.
Jika input A adalah 0 dan input B adalah 0, maka outputnya adalah 1. Dan ini berlaku untuk NOR. Kombinasi yang lain menghasilkan output 0. Gerbang logika ketiga adalah AND. Simbolnya ini. Inputnya adalah A dan B, outputnya adalah X. Fungsi dari AND, jika kedua inputnya 1, maka menghasilkan 1. Inputnya adalah A dan B, kita lengkapi tabel logika ini ya. Kemudian outputnya adalah X. Jika logika A adalah 0, B adalah 0. Kemudian logik input A adalah 0, input B adalah 1, input A adalah 1, input B adalah 0, input A adalah 1, dan input B adalah 1. Nah, pada AND yang berlaku adalah, yang perlu kita ingat ya, adalah jika semua inputnya adalah 1, kedua inputnya 1, maka hasilnya 1. Ini berlaku pada AND ya, ini harus kita ingat. Kombinasi yang lain untuk AND menghasilkan 0. Gerbang logika keempat, NAND. NAND berarti not AND. Simbolnya seperti pada AND, tapi di puncaknya ada bulatan. Inputnya A dan B, outputnya Y. Dari gambar ini ya, kita dapat ketahui inputnya A dan B, outputnya Y. Fungsi kebalikan dari AND. Pada AND, jika kedua input 1 menghasilkan 1. Pada NAND, jika kedua input 1 menghasilkan 0. Sekarang kita lengkapi tabel logikanya. Input A dan B, output Y. Jadi kita susun dulu input dari A dan B. Pada NAND, jika kedua inputnya adalah 1, maka hasilnya 0. Kombinasi yang lain menghasilkan output 1. Gerbang logika kelima, XOR atau exclusive OR. Simbolnya seperti ini. Dari simbol ini ya, dari gambar ini kita ketahui inputnya adalah A dan B, outputnya adalah Q. Fungsi dari XOR, jika input berbeda maka menghasilkan 1. Jika inputnya sama maka menghasilkan 0. Sekarang kita lengkapi tabel logikanya. Input A dan B, output Q. Lalu kita susun dulu ya untuk input A dan B. Yang perlu kita ingat dari XOR adalah jika input berbeda menghasilkan 1. Jadi input yang berbeda ada di posisi input A adalah 0, B adalah 1, dan input A adalah 1, B adalah 0. Maka hasilnya outputnya adalah 1. Jika inputnya sama menghasilkan 0. Gerbang logika keenam adalah XNOR, exclusive NOR. Lambangnya ini mirip dengan XOR, tapi di puncaknya ada bulatan. Dari gambar ini inputnya adalah A dan B, outputnya adalah Y. Fungsi dari XNOR, kebalikan dari XOR. Jika input berbeda maka menghasilkan 0. Jika input sama maka menghasilkan 1. Sekarang kita lengkapi tabel logika dari XNOR.
input A dan B, outputnya Y. Kita susun dulu untuk inputnya. Yang perlu diingat dari SNOR ya, jika input berbeda maka menghasilkan 0, yaitu pada input A adalah 0 dan input B adalah 1, input A adalah 1, input B adalah 0. Sedangkan jika inputnya sama menghasilkan 1. Gerbang logika ketujuh adalah NOT. Simbolnya ini berbentuk segitiga, tapi di puncak segitiganya ini ada bulatan ya. Dan untuk NOT inputnya hanya ada 1. Dari gambar inputnya adalah A, outputnya adalah Y. Fungsi dari NOT adalah membalikkan input. Jika 0 menjadi 1, jika 1 menjadi 0. Sekarang kita lengkapi tabel logika untuk gerbang NOT. Inputnya A, outputnya Y. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ya untuk inputnya. Inputnya A adalah 0, maka outputnya 1, dibalikkan. Kemudian jika input dari A adalah 1, maka outputnya adalah 0. Tips mengingat gerbang logika. Untuk OR yang perlu kita ingat adalah 0, 0, 0. Untuk AND yang perlu kita ingat adalah 1, 1, 1. Untuk NOR yang perlu kita ingat adalah 0, 0, 1. Untuk NaN yang perlu kita ingat adalah 1, 1, 0. Nah, jadi dua angka ini ya, 0, 0 ini berarti ini adalah inputnya. Inputnya ada 2, outputnya cuma 1. Untuk SOR, jika input berbeda maka 1. Jika input sama adalah 0. Untuk SNOR, jika input berbeda adalah 0. Jika inputnya sama adalah 1. Untuk SOR dengan SNOR, kita perlu menyusun seperti ini ya, input berbeda, input sama, input berbeda, input sama. Jadi kombinasinya 1, 0, 0, 1. Ini yang harus kita ingat ya. Memecahkan masalah gerbang logika. Nah, ini adalah ada suatu gerbang logika. A dan B ada kotaknya, inilah kotak inputnya. Sedangkan X dan Y ini merupakan kotak outputnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, output dari X ini dihasilkan oleh apa? Nah, kita lihat aja, output dari X ini merupakan gerbang logika dari SOR. Dihasilkan oleh input A. Kita lihat aja garisnya ini ya. Dari input A ini menuju ke SOR, kemudian dari input B ini juga menuju ke SOR. Sedangkan output Y ini merupakan dihasilkan oleh gerbang logika N. Gerbang logika N inputnya ada 2, yaitu input A. Kita ketahui dari garisnya ya, ini jalan menuju ke bawah lalu menuju ke N. Berarti itulah input dari A menuju ke N. Lalu input B ini juga menuju ke N. Jadi output Y dihasilkan oleh A dan B. Yang mau kita lengkapi adalah tabel logika ini. Input A dan B sudah dituliskan angkanya. Sekarang untuk menentukan output X dan Y. Nah, sekarang kita lihat kembali ya. Kita lihat ya, untuk input A adalah 0, input B adalah 0. Jika input A adalah 0, B adalah 0, maka pada SOR ya, menghasilkan angka 0. Kenapa bisa 0? Karena pada SOR jika inputnya berbeda maka hasilnya 1. Jika inputnya sama maka menghasilkan 0. Sedangkan
pada output Y. Nah, kita lihat di output Y ya. Output Y ini disebabkan oleh gerbang logika N. Pada gerbang logika N, inputnya A adalah 0 dan input B adalah 0, maka hasilnya adalah 0 juga. Pada input N yang menghasilkan 1 kan cuma 1, 1, 1. Begitu kodenya. Nah, sekarang maka untuk yang selanjutnya bisa kalian lengkapi ya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk tugas kita lihat gerbang logika ini ya. Di sini ada input A dan input B. Outputnya X dan Y. Untuk output X dihasilkan oleh gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND memiliki input yaitu A dan input B. Dari garisnya ini kita nampak jelas ya. Kemudian untuk input Y dihasilkan oleh input dari A saja. Karena pada gerbang logika NOT inputnya hanya 1. Sekarang kita akan melengkapi tabel logika ini. Jadi kalian bisa melengkapinya sendiri ya. Tugas berikutnya, dari rangkaian ini kita lihat ya, inputnya ada 3. Input A, B, dan C. Lalu outputnya ada 3, X, Y, dan Z. Untuk input X dihasilkan oleh gerbang logika OR. Gerbang logika OR ini inputnya ada 2, yaitu A, dari garisnya ini nampak ya, A dan B. Selanjutnya untuk input Y, untuk output Y. Nah, untuk output Y ini dihasilkan oleh gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND ini menerima input dari A dan dari B. Dari garisnya ini nampak jelas ya. Kemudian untuk output Z dihasilkan oleh gerbang logika N. Gerbang logika N ini ada 2 inputnya kalau kita lihat ya, kita telusuri garisnya ini ya, yaitu A dan C. Setelah kita mengerti input dan outputnya, sekarang lengkapilah tabel logika ini. Demikianlah materi gerbang logika CPU pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.